Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya absen dulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Oke, semua berangkat ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran saya akan mereview pembelajaran kemarin. Coba lihat slide di samping. Masih ingatkah grafik fungsi pada slide di samping? Ya betul sekali, ini grafik fungsi sinus. Oke, ya ini selanjutnya grafik fungsi kosinus dan juga ini grafik tangen. Oke, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Oke, kita hari ini belajar terkait perubahan grafik trigonometri. Nah, apa sih pentingnya kita belajar fungsi trigonometri? Salah satu aplikasi fungsi trigonometri adalah sinusoidal motion atau mengenal pasang surut air laut. Kalau pasang surut dianalisis fungsinya berupa trigonometri. Selain itu, pengaplikasian di kehidupan sehari-hari adalah pada pegas. Pegas kan ada rapatan dan ada renggangan tuh. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya akan terbentuk fungsi trigonometri. Selain itu, dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surat Yunus ayat 5 yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kalau tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, berdasarkan Quran surat Yunus ayat 5, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan. Salah satunya adalah agar manusia-manusia di muka bumi ini dapat mengetahui perhitungan waktu. Maka dari itu, masalah penentuan waktu, sholat, awal bulan, awal tahun maupun arah kiblat secara tepat dan akurat sangat banyak memerlukan bantuan matematika. Selain itu, trigonometri juga dapat menghitung waktu sholat dan membantu dalam penentuan penanggalan kalender Hijriah. Oke, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu menganalisis perubahan grafik trigonometri dan mendeteksi perubahan grafik fungsi trigonometri yang telah mengalami perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B kali X plus C plus D. Oke, marilah kita lihat slide di samping ya. Nah, ini juga grafik fungsi trigonometri. Namun jika kalian lihat grafik fungsi apakah ini? Di sini puncaknya tidak lagi satu seperti grafik fungsi sinus pada umumnya. Namun setengah periodenya juga bukan lagi 2pi tapi pi. Nah, grafik ini juga periodenya 2 tapi puncaknya 2. Grafiknya siapa itu? Nah, grafik tadi sebenarnya adalah grafik fungsi sinus yang sudah mengalami modifikasi. Jadi sudah ada koefisien atau konstanta yang muncul dalam fungsi trigonometri tersebut. Oke, untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menggunakan aplikasi Desmos ya. Nah, kalian kan sudah bawa laptop semua nih. Oke, sekarang kita buka aplikasi Desmos. Dulu ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah grafik Y sama dengan sinus X. Silahkan kalian buka aplikasi Desmos. Sudah semuanya? Nah, kita lihat di sini ini adalah grafik Y sama dengan sinus X.
Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi jika kita ubah menjadi sinus 2x. Oke, lihat grafik yang berwarna. Ternyata sekarang dalam periode 2pi bukan lagi satu gelombang, tetapi dua gelombang. Artinya bahwa koefisien X mempengaruhi periode. Oke, kita lanjut. Misal yang berubah adalah 2 sin X. Nah, apa yang terjadi dengan grafik tersebut? Grafiknya periodenya masih sama, tapi amplitudenya berubah. Yang tadinya 1 sekarang menjadi 2. Maksimnya 2 dan minimumnya menjadi negatif 2. Nah, inilah ternyata pengaruh jadi nilai depan ini. Bagaimana kalau kita ubah menjadi X ditambah dengan X plus Pi per 2. Nah, apa yang terjadi dengan grafik tersebut? Grafik tersebut mengalami pergeseran secara horizontal. Dia bergeser ke kiri. Nah, bergeser ke kiri sejauh yang tadinya di titik Pi, 0, maka bergeser ke arah kiri, yaitu Pi per 2,0. Nah, jadi bergeser ke kiri sejauh Pi per 2. Oke, sekarang yang terakhir ya. Bagaimana kalau kita ubah menjadi 2x plus 1. Oke, kita buat sin x tambah 1. Kita lihat bahwa grafik sin x plus 1 mengalami geseran vertikal sejauh 1. Oke, di sumbu Y kita lihat ya, sejauh 1. Yang tadinya di titik 0,0 bergeser menjadi 0 derajat, 1. Nah, di sini adalah titik 90 derajat, yaitu 1 sekarang menjadi 2, bergeser sejauh 1. Ya, seperti itulah pembelajaran melalui aplikasi Desmos. Sekarang kita lihat slide lagi. Dari pembelajaran tersebut bisa kita simpulkan bahwa Y sama dengan A sin B kali X plus C ditambah D. Yaitu A-nya itu adalah amplitudo. Oke. Yang B-nya itu periode. Terus C-nya itu pergeseran horizontal dan D pergeseran vertikal. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Lihat slide ya. Nah, ini untuk tugas kelompok. Setiap kelompok ada 2 orang. Silahkan cari kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Ya, silahkan kerjakan dalam waktu 1 menit ya kepada kelompok kalian dengan pasangan kalian. Sudah? Nah, setelah ini kalian berganti pasangan dengan kelompok lain, oke? Jadi saling bertukar informasi, diskusi dengan kelompok lain. Oke, sekarang silahkan kalian bertukar pasangan. Oke, waktu habis. Sekarang kalian
kembali ke kelompok kalian masing-masing, ke pasangan kalian masing-masing. Sudah ya? Saya ingin setelah ini salah satu dari kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, baik itu dari kelompok awal maupun ke kelompok yang kedua. Oke. Sekarang saya yang gantian duduk di situ dan salah satu dari kalian maju untuk mempresentasikan. Oke, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Oke, yang pertama soalnya adalah Y sama dengan 3 sin kurang X plus Pi per 2 ditambah 1. Nah, di sini amplitudenya adalah 3. Maka nilai maksimum adalah 3 dan nilai minimum adalah min 3. Tapi di sini grafiknya bergeser ke kiri sejumlah Pi per 2 dan juga bergeser lagi. Di sini kan ada plus 1 tambah 1 berarti bergeser ke atas sejumlah 1. Jadi untuk nilai maksimum adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4 dan nilai minimum adalah min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih kepada kelompok yang tadi sudah presentasi ya. Tepuk tangan. Oke. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lain terkait presentasi tadi? Tidak. Oh, tidak ada. Sekarang mari kita simpulkan. Kalau tidak ada, apa kesimpulan pembelajaran pada kali ini? Ya, betul sekali. Jadi untuk pembelajaran ini sebenarnya adalah dari grafik di samping ini, yaitu Y sama dengan A sin B dalam kurung X plus B plus D, di mana A sebagai amplitudo, B sebagai periode, dan C pergeseran horizontal, dan juga D pergeseran vertikal. Baik, untuk setelah ini saya akan ngasih tes ke kalian untuk evaluasi pembelajaran pada kali ini. Oke, dikerjakan waktunya 1 menit ya. Silakan. Baik, waktunya habis. Silakan dari sini saya kumpulkan. Selanjutnya ada tugas buat kalian dikumpulkan ke depan. Tugasnya adalah dari nanti soal-soal yang saya kirimkan terkait grafik fungsi, nanti soalnya dikerjakan menggunakan aplikasi Desmos, yaitu kalkulator ya. Desmos, nanti hasilnya di screenshot dan dikirimkan ke email saya. Jangka waktunya 1 minggu ya. Oke, sekian dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.